Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kembali lagi di Taman Keluarga Sahabat Tablik dimanapun berada. Ada di tengah kita sudah ada Ustadz Arif Barata. Iya. Dan alhamdulillah kesempatan kali ini akan membawakan sebuah tema yang cukup menarik buat kita semuanya, yaitu dua hati satu arah. Ini luar biasa Ustadz. Kalau ya dua hati tetap satu arah. Nah, ini seperti apa pemirsa dan sahabat tablik, mari kita dengarkan bersama. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Ustadz Arif Barata. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Semoga Mas Tata dan tentunya seluruh pemirsa sahabat tablik juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pemirsa dan sahabat tablik dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan bersama dua hati satu arah. Seperti apa Ustadz itu? Ya, ya ini menarik sekali Iya, nih Ustadz. ya, men-spill dari Betul. judulnya. Jadi dua hati satu arah ini yang berarti seperti melangkah apa? ya. Nah, ya Seperti kita melangkah. akan bagi Anda semua, bagi kalian semua yang sudah menjalani masa ta'aruf atau Betul. perkenalan dan lain sebagainya. Ini seakan-akan dalam perkenalan itu ada banyak kesamaan. Namun di balik itu sebenarnya juga ada Perbedaan. lebih banyak lagi perbedaan. Jadi seperti fenomena gunung es itu, para Aduh. pemirsa sahabat tablik sekalian. Jadi ini sama nih. Kita ingin sama-sama berkeluarga. Oh Betul. ya jelas ya. Ingin sama-sama mengarungi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jelas ya. Jelas ya. Arahnya. Dan insya Allah ini mungkin sama-sama kader Kader Persyarikatan Muhammadiyah. Persyarikatan. Ya. Ini juga sudah jelas. Wah, setidaknya dalam hal ibadah mahdoh ini pun juga Sudah sama. Ya. sama. Sama penentuan Ramadannya sama. Idul Fitrinya sama, semuanya sudah sama dalam hal itu, sesuai dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Dan mungkin ada hal-hal kebiasaan lainnya. Ini juga mungkin kurang lebih juga sudah mulai sama karena berada dalam latar belakang keluarga yang sama-sama mungkin dari pedesaan atau dari perkotaan yang lingkungan sekitarnya Muhammadiyahnya juga sudah lumayan. Ya, sudah lumayan ada, sudah lumayan berjalan, sehingga kebiasaan seperti ya hal kebudayaan yang lain mungkin juga sudah tidak menjalani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun ternyata ada di balik itu, ada di balik suatu yang namanya kebiasaan, yaitu karakternya ini. Betul. Karakter masing-masing ini yang sebenarnya masuk dalam ranah yang sangat bebas ya, sangat bebas sekali. Dan itu tidak diatur dalam aturan, apakah itu dalam aturan manhaj tarjih Muhammadiyah, dalam aturan kaidah-kaidah agama dan segala macamnya. Namun ini menjadi bagaimana kita bisa menyatukan antara dua hati yang tentu tujuannya atau arahnya nanti akan tetap sama, yaitu menuju Jannatun Naim atau surga yang telah Allah janjikan kepada orang yang beriman dan bertakwa, kepada hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW hanya untuk menjadi suri tauladan yang baik bagimu atau bagi hamba-hambanya. Nah, ini pun juga dikuatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini seperti apa? Tentu nanti akan dijelaskan lebih gamblang lagi, akan lebih detail lagi. Nah, akhlak ini tentu tidak lepas dari karakter tadi. Nah, walaupun kebiasaannya sudah sesuai lah. Ini kebiasaan secara umum yang nampak dalam hubungan hablum minanas tadi. Jadi dengan tetangga, dengan kerabat, dengan orang lain, tentu hampir semua orang akan menampakkan yang terbaik menurut versinya masing-masing. Baik Ustadz. Tadi disinggung tentang karakter Ustadz masing-masing. Ini karakter ini bisa menimbulkan suatu masalah sendiri nggak nih Ustadz? Karena tadi sudah dua hati satu arah. Ketika ada karakter yang berbeda, apakah bisa muncul emosi atau muncul permasalahan dari hubungan tersebut? Baik mungkin keluarga si A atau keluarga si B yang sebelum disatukan mungkin ada permasalahan tentang karakter itu. Bisa dijelaskan Ustadz? Iya, tentu saja pemirsa sahabat tablik sekalian, karakter ini memang masih dalam ranah yang mudah sebenarnya, dalam hal yang mubah atau hal yang biasa saja, tidak akan membawa kita ke hal yang buruk apabila itu bisa kita kontrol melalui masing-masing diri kita, atau tidak kita lepaskan hal itu kepada orang lain. Karakter yang mudah
meletup, misalnya emosinya emosi. lebih tinggi dengan hal-hal yang mungkar dan segala macamnya. Namun ini juga perlu adanya yang namanya tasamuh atau Betul. toleransi, terutama nanti Toleransi. dalam hubungan berkeluarga. Jadi misalnya perlu ada dibicarakan batasan-batasan mana saja yang ini masih dalam hal toleransi. Misalnya suami lupa mengembalikan handuknya Di setelah tempat yang mandi, semula ya ya. ke tempat semula. Itu Atau biasa sering kemudian terjadi iya bisa itu. terjadi. Atau mungkin bisa juga lupa naruh dompet, Sesuatu, kunci dan segala macamnya. Nah, istri pun punya batasan. Yang begini nih ya sudah, tidak perlu sampai ranah emosi, tidak perlu sampai bertengkar ya. ranah marah ya. Cukup menjadi semacam seni dalam rumah tangga. Pun demikian sebaliknya, saat istri mungkin ada ya kalau mungkin suami terbiasa dengan masakan Rasa ya. yang standar enak gitu ya. Mungkin dulu rumah tangganya ibunya masakannya enak segala macam, istri kok Beda ya. beda ya. Ini mulai agak kalau bahasa halusnya itu overcook, kematangan gitu. Atau gosong. Ya ini ya enggak apa-apa, ini namanya seni. Masih enak Dimaklumi ya ya. enak. Nah, ini juga menjadi ujian atau kesabaran suami. Ayo suami harus tetap bisa ngomong enak Ya, walaupun rasanya gosong. ya Ini nggak dalam apa-apa loh hati, gosong. Ini namanya overcook, ada kriuk-kriuknya walaupun ada pahit-pahitnya gitu dan lain sebagainya. Ini masih dalam ranah toleransi tersebut. Namun kemudian juga perlu dibicarakan hal yang masuk ranah yang tidak bisa ditoleransi itu apa. Nah, ini juga perlu dibicarakan juga. Nah, dan ini Allah SWT sebenarnya memberikan pedoman yang sangat kuat juga bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka saat Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ini menjadi pedomannya, maka insya Allah keduanya ini nanti juga akan kembali ke arah yang benar, kembali arah yang satu itu tadi. Sehingga apabila ada perbedaan-perbedaan, ayo ingat Allah SWT sudah menyampaikan nih Al-Quran maupun hadisnya melalui Nabi Muhammad, sehingga kita tetap berada dalam jalan yang lurus. Ini sudah mulai menggok, tarik lagi. Ini loh jalan yang lurus begini. Atau mungkin lurusnya itu kebanderan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Saya baru hafal juz amma. Saya tolong dituntun ya, tolong dibantu murojaahnya, jangan ditinggal terus ya. Jadi tarik ulurnya ini bisa seimbang dan penuh dengan kebijaksanaan dalam nantinya akan mengarungi kehidupan keluarga begitu. Ini awal yang baik Ustadz, awal yang luar biasa untuk materi dua hati satu arah. Tentunya tetap mengacu dengan aturan-aturan atau Al-Quran yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa semua toleransi yang kita siapkan hati, kemudian kita juga harus sudah siap matang untuk berumah tangga. Kita insya Allah bisa menghadap itu semuanya. Pemirsa, sahabat tablik dimanapun berada, kita akan kembali setelah yang satu ini.
Sahabat Tablik, kembali lagi di Taman Keluarga TVmu Yogyakarta. Kembali masih bersama Ustadz Arif Barata yang insya Allah akan masih mengupas tentang dua hati satu arah. Ini juga tadi sudah disinggung tentang toleransi, Iya. tentang karakter-karakter pasangan kita. Nah itu harus banyak percobaan atau banyak kendala yang kita temui, ternyata tidak semulus yang kita bayangkan. Iya. Karena semua apa yang kita usahakan pastinya Allah sudah mencatat, sudah menjadi siap atau tidaknya kita menjalani. Nah, bagaimana Ustadz kita menyatukan karakter-karakter yang berbeda? Mungkin ada sesuatu yang akhirnya tetap meletup juga emosinya itu loh Iya. Ustadz. Bagaimana Ustadz? Monggo. Ya ini, jadi ini tadi ya, jadi misalnya suami nih pulang dari Nah, kerja betul. gitu, kemudian di kerjaan masih ada tugas Wah, yang menumpuk banyak yang harus menumpuk, dikerjakan di rumah, ditambah dengan lalu lintas yang kok ini nggak macet kayak ya. biasanya sih macet atau Banyak. mungkin lampu lalu lintasnya lagi mati atau ada perbaikan jalan Betul. sehingga sampai rumah suntuk, sampai rumah Tambah suntuk. kayak ketambahan dengan hal-hal yang mungkin tadi Iya. perbedaan karakter sebenarnya arahnya hanya sekedar perbedaan karakter yang itu mengharuskan energi untuk melakukan toleransi Iya. ya, toleransi kepada pasangannya masing-masing. Walaupun semua itu tetap ada modalnya, yaitu modal cinta kepada Betul. Allah dan cinta kepada Pasangan pasangannya, kita. merawat keluarga untuk supaya tetap sakinah mawaddah warahmah. Maka kemudian yang diperlukan lagi selain itu juga sebenarnya adalah empati kepada Empati, pasangan betul. masing-masing ya. Bagaimana kita juga merasakan istri itu walaupun di rumah tapi kelihatannya rumah itu baik-baik saja. Ini tuh sebenarnya disapu loh, Nah. dibersihkan, piring yang kotor Tadi ya cuci. dicuci atau bahkan barang-barang rumah tangga yang disimpan saja itu kan tidak berdebu kan. Itu Betul. sebenarnya istri juga Iya, merawatnya ada ya, andil ya, membersihkan, ada betul. andil Nah, juga. betul. Tanaman yang punya Ah, rumah kecil-kecil kok tetap ada subur. pot-pot Ya itu ya, walaupun hiasan. rumah sampai sore tanahnya kelihatan kering tapi Kering. sebenarnya paginya Sudah sudah disiram siram. oleh istrinya dan lain sebagainya. Namanya pekerjaan rumah tangga sepanjang hayat ini, jadi yang tidak nampak Betul. dan sebenarnya tidak bisa dinominalkan Iya. ya kan, tidak digaji. Kalau ada kata capek mungkin istri juga merasa Iya, capek saya ya juga Ustadz merasa ya. capek sebenarnya. Betul. Pemirsa Tablik, Cuma, ayo ini yang laki-laki ini yang akan berumah tangga, jangan, ayo egonya ini Betul. perlu dikondisikan. Harus ada Iya. support, kemudian Benar. ada himbauan-himbauan, Benar. dukungan-dukungan spirit buat Dan istri hal ya. yang sebaliknya juga sama. Istri pulang juga Ya. jangan langsung menuntut. Harus ini. Bawa oleh-oleh apa? ini tanggal muda ini. Mana ini? Mana ini jatah. Setoran ya ini, setoran. Betul. Dan segala uang belanjanya ini naik ini, Belanjanya. BBM naik segala macam naik, ini harus ikut naik juga Harga ini. mahal. Iya. Kenapa kok masih tetap aja? Nah ini juga istri juga mulai harus memanajemen juga, dibicarakan juga. Misalnya suami mas, ini kok kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya di toko-toko sudah mulai naik, BBM naik. Ini gimana ya? Apa yang bisa kita kontrol keuangannya? Betul. Apakah kemudian yang dulunya biasanya kendaraannya pakai Pertamax, yang ini mulai mungkin nggak kita ya turunkan ke ranah Pertalite ya. Dulu makannya nasinya segini, lauknya apa? Bisa nggak lauk yang dagingnya itu seminggu 3 kali 4 kali, tidak setiap hari. Ini dikondisikan diganti telur atau ikan asin dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga maupun anak-anaknya yang masih kecil, mungkin seperti itu. Nantinya akan demikian juga. Pun demikian hal lainnya, merawat listrik dan segala macam. Maka Allah SWT juga memberikan pedomannya atau memberikan motivasinya yang begitu kuat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, apa yang dimaksud tentunya hal-hal karakter itu tadi, empati, membuat pasangan itu senang, tidak kemudian susah, cemberut atau kemudian merasa tidak dihargai dalam arti wah aku nggak mendapat apresiasi nih. Kadang mungkin istri tidak mengapa, nggak apa-apa lah. Aku tetap cinta, tetap kubersihkan segala macam. Tapi saat ini berlarut-larut, ini mungkin akan ada yang namanya istilah akumulasi kelelahan energi emosi. Suatu saat seperti yang itu membuat ini mulai agak berbahaya karena ini menumpuk lama-lama. Kok kayaknya
cinta yang dulu bersemi di awal-awal sudah mulai biasa saja, Biasa. biasa saja dan segala, dan merawat anak itu seperti sebuah normatif saja. Betul. Jadi ya udah, anak bangun pagi, makan, dimandiin dan lain sebagainya. Nah, ini jadi untuk menuju meningkatkan kualitas, mengoptimalkan apa yang ada, yuk kita mulai lebih semangat lagi yuk. Hidup ini apa, kita pengen apa nih? Istri pengen apa? Aku pengen anak kita disekolahkan di sekolah yang international Internal. school misalnya, seperti Favorit itu. ya. Ya favorit. Nah, kalau favorit itu pendapatan kita harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, apakah istri yang menambah atau suaminya yang lebih semangat lagi bekerja? Nah, maka saling dukung-mendukung itu begitu sangat penting. Empati itu juga sangat penting juga. Saling memberikan motivasi, semangat, dan lain sebagainya. Saling support walaupun Betul. dalam keadaan yang sebenarnya terbatas. Ya, namun itu bisa diusahakan secara bersama-sama. Tetap ada usaha untuk saling mengoreksi, Iya, saling mengerti dan memahami, iya Ustadz benar. ya. Iya, Ketika kita pulang capek, ya semuanya memang capek. iya Tapi benar. memang pekerjaan rumah tangga di rumah itu memang tidak kelihatan. Tapi kalau saya perhatikan itu luar biasa namanya sosok istri itu, Ustadz. Saya sendiri mengalami lihat sendiri. Belum nanti masak, belum nanti nyuci. Kalau nyuci mungkin masih dibantu dengan mesinnya, Iya, tapi iya. kan tidak semua bisa atau Iya, bisa semua membelinya. punya mesin Mesin. beli baru ya. Kemudian nanti merawat anak-anak yang masih balita. Kemudian juga waktunya, kapan sholatnya, kapan beribadah yang lain, sosialisasi tadi. Nah itu luar biasa perjuangan dari seorang istri. Nah mungkin kita di rumah tangga yang sekarang mungkin seperti apa, Ustadz? Misalnya menjaga emosi, kadang mesti muncul itu, Ustadz. Nah, iya benar. Nah, ini pemirsa jamaah sekalian, yang pertama bagaimana mengendalikan emosi itu ya pertama dengan egonya tadi. Ya. Egonya ini mulai dikendalikan, kemudian merawat cinta, selalu mengingat, biasanya dengan ini apa, foto waktu pernikahan Nah, itu ditempel, itu betul. ditempel di ruang tamu, di kamar itu juga boleh. Masa-masa indah ini ada, mungkin ada saudara iparnya juga ada di foto itu, orang keluarga juga, mertua, semuanya ada, sehingga dulu saya meniatkan untuk menikah ini bersama pasangan saya, itu niatnya apa sih sebenarnya? Betul. Cinta yang kayak apa? Ini begini nih. Sebenarnya masalah-masalah ini kan masalah Flashback kecil ya. ya, sepele sebenarnya. Kenapa saya harus bawa besar? Harus saya bawa emosi dengan marah kepada orang yang saya Iya. cintai, yang dulu saya pilih untuk menjadi pasangan seumur hidup, Iya, untuk betul. menuju arah yang sama, Arah yang Jannatun sama. Naim tadi. Benarkah ini? Dan kemudian mengevaluasi atau bermuhasabah, bahasa Islamnya iya. yang lebih dalam lagi, bermuhasabah, koreksi diri ya. Kemudian menyampaikan kepada istri, pada pasangan masing-masing, ya tadi ada 3 kata ajaib tadi, minta maaf, kemudian ada tolong dan terima kasih. Terima kasih, Nanti ya. akan kita Bahas lagi. bahas tersendiri ini Baik. 3 kata ajaib ini yang kemudian akan Baik, menjadi Ustadz. sangat istimewa. Terima kasih Ustadz Arif dan pemirsa sahabat tablik dimanapun berada. Kita akan bahas tuntas setelah jeda berikut ini.
Kembali lagi pemirsa TV-mu Taman Keluarga. Kembali di acara Taman Keluarga masih bersama Ustadz Arif Barata. Masih semangat Ustadz Iya, Masya Allah. dengan suasana yang luar biasa. Iya. Dan mudah-mudahan pemirsa juga sahabat-sahabat tablik yang dimanapun berada, kita masih berada di dua arah, dua hati satu arah Ustadz ya. Dan tadi sudah banyak disinggung tentang permasalahan yang ada dalam keluarga. Dan sekarang kita saatnya untuk membahas kembali tentang bagaimana contoh-contoh, mungkin ada teladan-teladan untuk keluarga kita, pedoman kita seperti apa Ustadz. Nah, ini luar biasa sekali Mas Tata, dan tentunya para pemirsa sahabat tablik, bahwa Nabi Muhammad SAW pun juga mengalami yang demikian juga. Tidak lepas bahwa istri beliau Aisyah radhiyallahu anha mungkin menunggu Rasulullah sepulang dari pemerintahannya ya, memimpin pemerintahan, memimpin negara, atau mungkin berperang dan segala macam permasalahan umat, itu pulang mungkin agak larut malam. Kemudian tentunya kan zaman dulu tidak ada komunikasi lewat media itu, WhatsAppan. Ini sepi ini nggak nanya kabar-kabar nih, hai apa kabar kan gitu. Suasana pulang aja, berangkat aja dulu juga gitu. Nah maka seorang istri Nabi Muhammad SAW pun juga adalah seorang manusia biasa sebenarnya. Beliau juga merasa kok sepi nih di rumah saja, nggak ada kegiatan yang semua kegiatan sudah dijalani, sudah bersih, sudah bekerja rumah tangga dan segala macamnya, nunggu Rasul kok tidak pulang-pulang. Suntuk juga ini, pulang-pulang agak cemberut. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah tetap tersenyum, menyambutnya dengan senyum. Luar biasa. Ini seorang suami pulang dari kantor, lalu lintasnya menyambut istrinya. Jadi bukan kebalik ya. Jadi istrinya yang menyambut suaminya, tapi ini justru yang pulang itu suaminya, tapi menyambut tetap dengan senyuman. Hey, halo istriku sayang, apa kabar di rumah? Sehat-sehat, baik-baik ya. Nggak ada keluhan apa gimana itu, walaupun istrinya sudah mulai banyak mengucapkan kata-kata, ini pulang lama banget, nggak ada kabar, nggak ada segala macamnya. Sebenarnya kemana saja sih, mampir kemana saja. Nah, itu yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dengan istrinya Aisyah radhiallahu anha. Pun demikian pada awal-awal Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira. Waktu itu beliau menerima wahyu seketika, dan kemudian beliau bergetar kan, dalam hadisnya beliau bergetar bertemu dengan malaikat Jibril, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau pulang ke rumah dan beliau ketakutan. Beliau getar dan berselimut. Di situ yang sungguh luar biasa, istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, dia memberikan keterangan. Ini ada aku di rumah, dan aku akan memberikan keterangan kepadamu, akan memberikan perlindungan kepadamu. Kira-kira bahasanya seperti itu. Kalau silakan ini dengan versi masing-masing tentunya. Ini kebalikannya yang tadi. Kalau tadi Aisyah radhiallahu anha adalah contoh menunggu seorang suami pulang. Yang ini sebaliknya. Suaminya Nabi Muhammad waktu itu baru saja mendapatkan wahyu, mendapatkan amanah menjadi seorang nabi atau rasul, pulang, dan kemudian istrinya yang kemudian memberikan keterangan kepada beliau. Nah, dan tentunya pemirsa sahabat tablik tidak berhenti sampai di situ. Kita kenal tokoh yang mendirikan Muhammadiyah bersama istrinya, yaitu Kiai Ahmad Dahlan, bersama istrinya Siti Walidah. Pun demikian, bersama-sama berdiskusi ini bagaimana kita tidak bisa melepas saja umat demikian. Ilmu yang saya terima dari tanah suci ini masa iya hanya untuk kita saja, harus kita sampaikan. Walaupun kemudian itu memang ada perjuangan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, maka disitulah suami istri saling memberikan semangat, saling memberikan motivasinya. Dan ini diwujudkan dari Muhammadiyah yang begitu besar, pun juga Aisyah yang begitu besarnya, sama-sama besar. Muhammadiyah Aisyah sama-sama punya perguruan tinggi, sama-sama punya rumah sakit, sama-sama punya SD, pendidikan, SMP, pendidikan. Bahkan yang tidak dimiliki Muhammadiyah apa? TK apa? Ini tidak ada. Aisyah punya, SD juga punya. Di Bantul di beberapa tempat juga ada kan. SMP di beberapa tempat juga ada, SMA, universitas juga sama, Stikes Aisyah atau Unisa di berbagai tempat. Ini berawal dari
berawal dari Kesederhanaan. kesederhanaan, dari Betul. ini istilahnya kalau bahasa Jawa rembugan keluarga, Rembukan, rembugan cilik keluarga yang kemudian dikuatkan dengan tentunya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kekuatannya dalam Quran surat Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antamul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang mukmin. Nah, jadi kalau sudah dikuatkan dengan ketakwaan, keimanan, dengan ibadah yang mentok kanan, kalau istilahnya sekarang ya, ibadah wajib selalu rawatib ya, puasa sunnah silahkan tinggal pilih mau apa, jamaah ya, istrinya pun juga demikian, sholat sunnah, mungkin duhanya juga nggak lepas, tahajudnya juga lepas, sedekahnya juga tidak lupa ya, lanjut. Maka apa yang kita inginkan, dan jangan lupa itu tadi kuncinya adalah tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita pinta, apa yang kita inginkan, dan doa itu tidak dibatasi. Walaupun itu sangat, kalau orang sekarang itu namanya, ini doanya terlalu berhayal ini, masuk pengen jadi presiden. Loh, namanya doa kepada Allah. Allah itu adalah maha kaya. Ya Allah yang menguasai segala alam semesta dan segala macamnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, dipandang Allah Subhanahu wa taala, selagi kita sudah berada dalam jalan yang benar, sudah sama-sama beriman, mengajak istrinya kompak semuanya, termasuk nanti ya pemirsa sahabat tablik kalau sudah berkeluarga kemudian nanti punya buah hati, buah hatinya juga diajak bersama-sama beriman kepada Allah, bertakwa dalam lingkungan, beribadah bersama, itu berarti contoh. Nah, contoh. Baik ibadahnya yang sifatnya hablum minallah juga dengan yang sifatnya sosial. Jadi istilah kesalehan sosial ini juga menjadi penting sekali, dan itu yang diwariskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama istrinya juga Siti Walidah, Nyai Siti Walidah. Dari contoh-contoh itu ya, keteladanan. Nah, untuk era yang lebih dekat ke sini itu pun juga banyak. Kalau pemirsa sahabat tablik sekalian juga mengenal Pak A.R. Fahrudin. Ini adalah pemimpin yang beliau masa jabatannya paling lama di Muhammadiyah sebagai ketua umum. Namun beliau tidak mendapatkannya dengan cara yang dengan cara semua diterima. Ya, diterima, tidak begitu. Justru beliau itu berusaha tetap sederhana, berusaha tetap, beliau adalah contoh pemimpin ketua umum yang berusaha tetap tawadu, berusaha tetap menjaga sikap baroknya, sederhana, qanaahnya. Jadi ditawari jabatan penting di pemerintahan, beliau menolak. Tapi menolaknya juga dengan halus ya, dengan halus, tidak kemudian dengan kasar, dengan tidak, saya mungkin masih menjabat, ini cukuplah orang lain saja, saya mengurus Muhammadiyah. Apabila pemerintah ingin membantu Muhammadiyah, kita persilakan. Bahkan kita buka secara transparan. Jadi pemerintah atau pihak swasta lain ingin membantu bermitra, silakan. Dan kesederhanaan beliau ini menjadi sungguh keteladanan bagi kita semua. Nah, jamaah sekalian, ini juga kita juga punya suatu pedoman, yaitu mungkin kata mutiara atau mahfuzat, bahwa khairul ashabi man yadulluka 'alal khair, yang artinya adalah sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkanmu kepada kebaikan. Jadi sahabat yang dimaksud di sini itu tidak seperti kunci sebuah pertemanan atau persahabatan, tapi juga ya tadi pasangan suami istri nantinya saling nasihat. Jangan kemudian sekali lagi nih ada gengsi nih kepada suami, mau kok istri menasihati suaminya, loh ini kita ya ini juga perlu hati-hati. Jangan sampai kunci kita mulai merasa berada pada titik kesombongan atau angkuh itu saat kita sudah mulai menolak nasihat atau apa ya, kemudian ada masukan, baik itu masukan dari suami istri atau mungkin dari bahkan anak-anak kita, kan anak-anak itu biasanya jujur sekali. Pak, kata Pak Guru, Bu Guru seperti ini. Iya, kayaknya nggak boleh deh di sini ini. Oh Pak, masih begitu ya. Oh iya ya, harus itu diingatkan dari seorang yang masih polos, begitu polos. Oh iya, benar, sudah azan. Yuk kita ke masjid bareng-bareng. Ya bismillah, yuk. Ini mungkin kan kita tahu bahwa manusia itu tingkat keimanannya itu naik turun. Kadang-kala sore-sore panasnya harus istirahat terus hot potato sih, ngentang-ngentang ya kan. Ngentang panas banget mau ke masjid.
Lah nanti aja lah, deket-deket maghrib aja kan gitu. Lah anaknya Baik. mengingatkan, "Loh Pak itu bukannya suara azan ya? Enggak ke masjid?" Oh Masya Allah, anaknya mengingatkan orang tuanya. Ini berarti kita tetap selalu dibawa ke jalan yang lurus tadi. Tetap kita diingatkan pada surat Az-Zariyat 56 untuk bersama-sama tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah bersama-sama tidak yang sifatnya individu namun juga secara berjamaah. Baik. Nah, pemirsa sahabat tablik sekalian juga perlu menjadi catatan bagi kita bahwa berjamaah itu tidak dikunci saja dalam ranah ibadah mahdoh, Betul. dalam sholat, tapi juga dalam hal-hal ibadah Sosial lainnya, lainnya, sosial ya. lainnya. Kita kan sering mencontohkan kepada anak kita, itu ada kotak infak, nih Nah, tak kasih uang, uang untuk masukkan ke situ. masukkan kotak Ya. infak. Ini kan bagian dari hal yang dalam Pembelajaran tanda ya, petik itu jamaah tadi, mengajak kepada jamaah, yuk sahur bareng. Kita mau ibadah puasa Senin Kemis nih, mumpung hari Seninnya mungkin libur gitu, anak-anaknya juga diajak. Pun nanti anak-anak mau batalnya pas duhur atau puasa beduk, ya nanti silakan aja, karena semua itu adalah proses dalam pembelajaran. Baik. Ya perlu kita ingatkan juga bahwa ini semua terangkum untuk menuju kebaikan secara bersama-sama, Baik. menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terima kasih Ustadz Arif Barata, panjang lebar sudah dijelaskan tentang makna dari dua hati satu arah. Semoga taman keluarga tetap bisa menjadi contoh buat keluarga-keluarga kita semuanya, persyarikatan dan pada umumnya, dan kita akan tetap menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih atas partisipasi Ustadz Arif Barata sudah hadir di studio, dan terima kasih untuk pemirsa semuanya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.